Setelah kejadian di jalan raya, Sun Jae dan Im Sol menjadi semakin dekat dengan mengobrol berdua. Akhirnya kompetisi dimulai, dan saat final gaya bebas putra SMA 200 meter akan dimulai, ayah, semua teman Sun Jae dan juga Im Sol datang untuk memberikan dukungan kepada Sun Jae dan akhirnya Sun berhasil menjadi juara di kompetisi renang tersebut. 그 경기가 마지막 경기가 됐어요. 운명이어서 그렇게 된 게 아닐까. 제 욕심에 너무 무리했나. 정해진 운명이라는 게 있나? 여러 루머들과 악플들로 필연 같은 건 말이야. 난 널 그렇다고 해도 선자. Semua orang bersorak dengan sangat gembira, begitupun Sun Jae yang sangat gembira karena dia telah berencana akan menyatakan cintanya kepada Im Sol setelah memenangkan kejuaraan ini. Di malam sebelum kompetisi, saat Sun Jae mengantar Im Sol pulang, Im Sol baru sadar ternyata rumahnya saling berhadapan dengan rumah Sun Jae. Setelah Im Sol masuk ke dalam rumah, karena merasa sangat senang, Sun Jae memberikan flying kiss kepada Im Sol dengan berulang-ulang dan adegan tersebut ternyata tidak sengaja terlihat oleh In Hyuk yang membuat Sun Jae sangat terkejut dan sedikit malu. Untuk menutupi rasa malunya, Sun Jae juga langsung memberikan flying kiss kepada In Hyuk. Melihat itu In Hyuk pun sangat kesal kepada Sun Jae. Saat berada di kamarnya, Sun Jae memberitahu bahwa besok ketika dirinya mendapat medali emas, dirinya akan menyatakan cintanya kepada Im Sol. Mendengar itu In Hyuk memberikan sedikit saran untuk Sun Jae agar memastikan momen yang tepat untuk menyatakan cintanya. 타이밍. Saat melihat Im Sol, Sun Jae merasa sangat senang sekali dan bersiap untuk segera menyatakan cintanya. Sun Jae mengajak Im Sol untuk makan di restoran pasta dan pizza, tapi Im Sol malah langsung berlari mengajak Sun Jae untuk makan di samgyetang kaya rasa. Walaupun sedikit kesal karena Sun Jae tidak berhasil mengajak Im Sol makan di restoran terkenal, Sun Jae tetap saja berperilaku romantis dengan membelahkan ayamnya supaya Im Sol tidak kesulitan saat makan. Im Sol juga sangat terharu dan senang dengan apa yang dilakukan Sun Jae dan beranggapan bahwa dia sukses menjadi otaku karena telah berhasil makan bersama dengan Ryu Sun Jae sang idolanya selama ini. Namun Sun Jae tidak mengerti apa maksudnya otaku dan membuat Im Sol memberitahu otaku seperti penggemar, karena sudah pernah mengatakannya. Sun Jae bertanya tentang Kim Tae-sung padanya apa dirinya penggemarnya atau menyukainya. Mendengar itu Im Sol merasa itu sudah lama sekali dan tidak sama sekali. Mendengar itu Sun Jae terlihat senang. Setelah mereka makan, Sun Jae beranggapan momen adalah waktu yang tepat untuk menyatakan perasaannya. Dan di saat Im Sol bertanya kenapa ingin mengajak bertemu berdua, Sun Jae merasa ini momen yang tepat, dan di saat Sun Jae ingin mengatakannya, Im Sol bertanya apa dirinya mempunyai uang 50 sen. Mendengar itu Sun Jae terlihat bingung dan mengeluarkan uangnya. Sun Jae bertanya untuk apa uang itu, ternyata Im Sol ingin berfoto dengannya dan memohon kepadanya. Sun Jae beralasan tidak suka berfoto, namun melihat Im Sol kecewa, Sun Jae tiba-tiba berteriak matahari dan pergi masuk ke ruang foto. 햇빛이! 잠깐 들어가지 뭐. 너무 뜨겁네. 길 여긴 현재야. Mereka berfoto dan bergaya, Im Sol menyuruh tangannya membentuk hati, namun Sun Jae malu berfoto dengan gaya manis, dan saat kamera menghitung mundur, tiba-tiba Sun Jae melakukannya di pipinya dan membuat Im Sol terkejut. Sun Jae merasa ini momen yang tepat untuk mengatakannya dan saat mau menyatakan perasaannya, pemberitahuan fotonya sudah siap diambil dan membuat Im Sol mengambilnya dan menurutnya semua fotonya bagus sekali. Di dalam bis Im Sol menahan diri karena kebelet pipis, namun Sun Jae beranggapan mungkin ini momen yang tepat dan saat mau mengatakannya, Im Sol malah menyuruh untuk tidak mengatakan apapun. Im Sol merasa malu kalau sampai mengatakan kalau dirinya menahan kencing pada idolanya tersebut. Tiba-tiba ada anak kecil yang juga yang ingin kencing mengaku tidak kuat menahannya sambil mengeluh ke ibunya. Ibunya yang tidak tega ingin menyuruh sopir berhenti dan membuat Im Sol senang karena ada yang bersamanya. Namun ibunya malah menyuruh anaknya kencing di botol dan membuat Im Sol tidak kuat lagi.
Tiba-tiba Sun Jae berteriak ke sopir untuk menepi karena dirinya mengaku ingin kencing. Mendengar itu Im Sol terkejut dan mereka langsung turun. 감사합니다. 어서 다녀와. 바람 좀 쐬려고. Ternyata Sun Jae sudah mengetahui kalau Im Sol kebelet pipis dengan memberikan senternya padanya dan mengaku dirinya akan mengawasinya. Mendengar itu Im Sol yang malu langsung mengambil senternya dan berlari. 나 아니겠지. Di sisi lain ayah Sun Jae sembunyi-sembunyi ingin mengembalikan kaset itu ke kotak pengembalian dengan merangkak, namun Boksun melihat ada sesuatu dan membuat memeriksanya. Melihat Boksun membawa sapu, ayah Sun Jae lari dengan terbirit-birit hingga sandalnya terlepas. 참 웃겨진 맞구만. Setelah sampai di rumah, Im Sol memuji Sun Jae kerjanya bagus hari ini dengan memberinya selamat karena sudah mendapat emas. Tiba-tiba daun berguguran dan merasa ini masih musim panas, Sun Jae mengaku berterima kasih padanya karena sudah datang. Im Sol memberitahu walaupun di belahan dunia sekalipun dirinya akan menemaninya karena dirinya adalah penggemarnya. Mendengar itu Sun Jae bertanya sampai kapan dirinya akan menjadi penggemarnya, karena dirinya tidak mau Im Sol jadi penggemarnya. 왜? 나 어떡하지? Di saat Sun Jae ingin menyatakan perasaannya sekali lagi, Im Sol dengan cepat mengajaknya untuk berteman saja, alhasil Sun Jae gagal lagi. Apalagi ternyata In Hyuk ada di atas sedang menaburi bunga. In Hyuk merasa dirinya tidak membalas pesannya, jadi mengatur suasana romantis bagus, namun Sun Jae yang kesal memukulnya dengan bantal. Menurut In Hyuk, Im Sol tidak mencampakkannya, bahkan Sun Jae tidak mengajaknya berkencan. Mendengar itu Sun Jae juga berpikir begitu. 그러면 Keesokan harinya Sun Jae bersiap latihan renang dan pelatihnya sudah memulai waktunya. Mereka semua mengira Sun Jae akan memecahkan rekor, namun di tengah-tengah mereka melihat Sun Jae berhenti, dan ternyata bahu Sun Jae bermasalah dan membuat mereka bergegas menolongnya. Sementara itu Im Sol mencoba mengintip di jendela, namun Im Sol mengaku tidak melihat Sun Jae. Tiba-tiba Kim Tae-sung di sampingnya merasa Im Sol punya hobi yang unik. Im Sol merasa ini jam pelajaran, tapi kenapa tidak ada di kelas? Im Sol merasa Kim Tae-sung bolos dan memberitahu kalau sudah dewasa nanti akan menyesal dengan apa yang dilakukannya sekarang. Im Sol juga memberitahu kalau dirinya menarik ucapannya tentang dirinya yang menyukainya, karena merasa mungkin dulu dirinya sudah gila. Mendengar itu Kim Tae-sung menerimanya. Kemudian Kim Tae-sung mendapat pesan dari salah satu penggemarnya dan membuatnya meminta saran untuk lepas dari orang yang mengganggunya. Namun Im Sol malah meninggalkannya. 그게 뭔데? Saat Im Sol bertemu teman Sun Jae, dia mengira Im Sol kesini untuk bertemu Sun Jae. Namun Im Sol mengaku tidak melihatnya saat sesi latihan. Mendengar itu temannya memberitahu Sun Jae dilarikan ke rumah sakit tadi pagi. 뭐? Dokter memberitahu kalau dirinya harus dioperasi ulang, namun untungnya yang sakit di bahunya sebelah kiri, jadi bisa melakukan kesehariannya dengan biasa. Mendengar itu pelatihnya bertanya bagaimana dengan renang. Dokter sebelumnya memberitahu kalau mungkin rehabilitasi memerlukan waktu 4 tahun dan kemampuannya tidak akan seperti biasanya. Mendengar itu Sun Jae terlihat frustasi dengan duduk di halte rumah sakit. 그렇게 되면 최소 2-3년은 Sementara Im Sol mencari ke rumahnya karena merasa dirinya ke rumah sakit sejak pagi. Namun Sun Jae masih belum pulang. Sun Jae duduk di sana hingga malam sampai ayahnya meneleponnya dan menyuruhnya pulang. Ternyata ayahnya sudah menyiapkan perayaan dengan mengundang tetangga di restorannya untuk memberinya selamat karena mendapatkan emas. Ayahnya memberitahu semua di sana kalau Sun Jae setelah rehabilitasi 2 tahun langsung mendapat emas dan memecahkan rekor baru. Ayahnya beranggapan di Olimpiade nanti Sun Jae akan menyabet semua medali emas dan membuat Sun Jae yang mendengarnya hanya bisa diam. Kemudian ayahnya memberitahu Sun Jae kalau dirinya akan pergi ke Australia untuk mengikuti privat di sana dan dirinya akan mendapat pelatihan renang secara profesional. Mendengar itu Sun Jae menyuruh membatalkannya. 그거 취소해요. Ayahnya memberitahu kalau dirinya sudah membayar biaya pelatihannya dan juga sudah memesan tiket bisnis untuknya. Sun Jae langsung marah karena kenapa tidak membicarakan dulu kepadanya. Ayahnya mengira kalau Sun Jae akan bahagia, namun Sun Jae tetap menyuruhnya untuk membatalkannya karena dirinya akan berhenti menjadi atlet renang. 하는데
Im Sol menemukan tempat restoran ayah Sun Jae dan kebetulan melihat Sun Jae keluar dari sana. Namun saat itu ayahnya ingin tahu apa alasannya berhenti berenang. Sun Jae tidak memberitahu ayahnya dirinya sedang cedera dan mengaku dirinya sudah muak karena latihannya berat. Namun menurut ayahnya dirinya tidak boleh berhenti dengan alasan sepele itu, karena bagaimana dirinya nanti akan mencari nafkah. Sun Jae memberitahu dirinya bisa melakukan apa saja termasuk menjaga restorannya. Mendengar itu ayahnya menamparnya. Ayahnya mengancam Sun Jae dengan menyuruh tidak boleh berhenti renang karena kalau tidak dirinya tidak boleh pulang dan membuat Sun Jae pergi dari sana. Sun Jae yang berpapasan dengan Im Sol hanya bisa diam dan pergi. Saat Sun Jae mengemasi barangnya di loker, Sun Jae melihat kenangannya saat menjadi atlet renang dan juga berbagai rekor yang telah dipecahkannya. Sun Jae yang melihatnya hanya bisa marah dan menangis. Saat pulang Im Sol merasa takdir tidak berubah, kemudian Im Sol mencoba menulis di kalender tanggal kecelakaannya di sana. Namun yang terjadi tulisan itu menghilang secara otomatis walaupun sudah menulisnya berkali-kali. Im Sol terlihat pasrah karena dirinya tidak bisa menghentikan kecelakaannya dan tidak bisa selamatkan Sun Jae. Jadi untuk apa dirinya di sini dan merasa ini tidak adil. Im Sol pergi ke sekolah Sun Jae dan bertemu dengan In Hyuk di sana. Im Sol langsung teringat di mana penggemar In Hyuk yang membuat Sun Jae menjadi tertekan dan ingin memarahinya. Namun Im Sol hanya memberikan nasihat padanya ke depannya untuk menjaga Sun Jae. Namun tiba-tiba Im Sol terkena bola liar dan membuat hidungnya berdarah. Melihat murid meminta maaf dan membaca name tag-nya, Im Sol teringat sesuatu karena akan terjadi kebakaran di rumahnya. Setelah itu, sontak Im Sol langsung bergegas berlari dari sana. Sementara itu Im Gem memasak di rumahnya, namun tiba-tiba ada telepon dari ibunya menyuruhnya untuk membersihkan kamar mandi. Alhasil Im Gem mematikan kompornya, namun dia lupa mematikan kompor sebelahnya. Im Sol kebetulan bertemu Kim Tae-sung dan meminta untuk memberinya tumpangan, namun Kim Tae-sung mengaku sibuk. Im Sol memberitahu rumahnya mungkin akan terbakar. Mendengar itu Kim Tae-sung langsung mengantarnya. 내가 막아. Hyun Ju datang ke rumah Im Sol untuk mencarinya, namun dia tidak menemukan di kamarnya. Tiba-tiba Im Gem keluar dari kamar mandi dan membuat Hyun Ju mencium aroma tidak sedap dan beranggapan Im Gem buang air di celana. Namun Im Gem mengaku baru membersihkan kamar mandi. Mereka berdua tidak melihat kompor yang semakin membesar dan membuat api menjalar ke atas. Im Sol yang sudah tiba melihat asap di rumahnya terlihat panik, sementara Im Gem dan Hyun Ju masih berdebat. Im Sol mencoba naik ke atas dengan Kim Tae-sung. Sementara Hyun Ju akhirnya mengaku seperti mencium bau terbakar sampai membuatnya pingsan. Di saat itu Im Gem sadar dan melihat api di mana-mana kalau di rumahnya kebakaran dan langsung menggendong Hyun Ju. Sementara itu Im Sol dan Kim Tae-sung yang sudah di sana mencoba memadamkan api, dan akhirnya Kim Tae-sung menggunakan apar. Im Gem membawa Hyun Ju ke atap dan mencoba membangunkannya, namun karena khawatir Hyun Ju tidak bernafas, Im Gem mencoba memberi nafas buatan, namun Hyun Ju terbangun dan saat melihat Im Gem ingin menciumnya, Hyun Ju langsung meninju tepat ke mulutnya. Melihat giginya sampai copot, Im Gem terlihat sedih. Im Sol yang sudah memadamkan api berkat bantuan Kim Tae-sung terlihat senang karena berhasil menghentikannya. Ibunya yang datang langsung terkejut melihat itu semua dan langsung bertanya apa yang terjadi. Melihat tangannya ibunya baik-baik saja, Im Sol yang mengingat di masa depan kalau tangan ibunya terbakar terlihat senang bisa merubah takdir. Im Sol langsung berterima kasih kepada Kim Tae-sung dan mengaku akan mentraktirnya. Namun Kim Tae-sung beranggapan Im Sol mengajaknya kencan dengan cara seperti ini, namun Im Sol yang kesal menyuruh untuk melupakannya. Saat ayahnya pulang dan melihat Sun Jae tidur, dia beranggapan Sun Jae bolos sekolah untuk berbaring. 여기 자빠져 있어 빠지고. 아버지, Akhirnya Sun Jae memberitahu ayahnya tentang bahunya yang akan dioperasi dan membuat ayahnya terlihat sedih karena tidak mengatakannya dan seharusnya memberitahunya dan membuat ayahnya merasa bersalah, apalagi mengundang orang tanpa tahu apa yang terjadi. Ayahnya menyuruhnya untuk segera menjalani pengobatan dan membuat Sun Jae menangis.
ayahnya memberitahu sudah janjian dengan dokter dan menetapkan operasinya lebih dahulu, setelah itu menyuruhnya untuk berhenti berenang. Melihat ayahnya juga menangis, Sun Jae merasa ayahnya lebih lemah sekarang. Mendengar itu ayahnya beralasan tidak menggunakan pergelangan tangan saat memukulnya. Kemudian ayahnya memberitahu kalau sudah mengembalikan kaset videonya, dan menyuruhnya jangan meminjam diam-diam karena dendanya $15, namun Sun Jae berdalih kalau dirinya tidak menontonnya. Setelah Sun Jae menjalani operasi, dokter memberitahu kalau bahunya robek, jadi dokter tidak menjamin apa bisa melanjutkan karirnya. Im Sol yang mendengarnya dari luar langsung menangis. 죄송합니다. Saat Sun Jae melihat Im Sol menangis di sana, Sun Jae heran dan bingung karena Im Sol menangis lebih keras darinya. 네가 더 울고 있냐? Kemudian Im Sol selalu mengirimkan makanan untuk Sun Jae, sampai pasien di sebelah ikut berterima kasih karena makanannya, dan saat ayahnya memberitahu kalau semua makanan ini dari penggemarnya, Sun Jae langsung berlari keluar mencari Im Sol. Im Sol menyapa ayah Sun Jae di rumahnya, dan saat melihatnya, ayah Sun Jae ingat kalau dirinya adalah penggemar Sun Jae dan bertanya kenapa datang kemari. Im Sol mengaku kalau dirinya sebenarnya tetangga sebelah dan membuat ayahnya terkejut karena tidak tahu. Im Sol mengaku keluarganya memasak ayam Korea dan ingin memberikannya pada Sun Jae. Mendengar itu ayahnya mau membangunkan Sun Jae, namun Im Sol melarangnya karena Sun Jae harus banyak istirahat. Sementara neneknya mencari ayam karena merasa memasak 3 ekor, namun kenapa tinggal 1? Ayah Sun Jae mengaku berterima kasih pada neneknya dan menggantinya dengan memberikan setoples sirup omija dan menyuruhnya minum dengan air dingin karena akan membuat seluruh tubuhnya menyegarkan. 감사합니다. Im Sol langsung meminumnya dan merasa sangat segar, namun Im Sol mengaku dirinya kepanasan, dan saat ingin meminumnya lagi, dia terkejut karena sirup omija sudah tinggal setengah toples. Im Sol terkejut kapan menghabiskannya, kemudian merasa kepanasan. Im Sol membuka jendelanya dan membuatnya sejuk, namun dia melihat Sun Jae keluar dari rumahnya. Ternyata Sun Jae pergi ke sekolahnya dan duduk di kolam dengan melamun di sana. Tiba-tiba ada barang terjatuh dan membuat Sun Jae langsung memeriksanya. Ternyata Im Sol ada di sana terjatuh dan membuat Sun Jae tersenyum. Im Sol mengaku dirinya sebenarnya tidak ingin mengganggunya. Melihat keadaan Im Sol seperti itu, Sun Jae merasa Im Sol sedang mabuk. Im Sol membantahnya, namun Sun Jae mencium bau alkohol di tubuhnya. Im Sol mengaku meminum sirup omija yang diberikan ayahnya. Mendengar itu Sun Jae memberitahu kalau sirup omija memang ada alkoholnya. 안 맞았는데? 야! 일로 와. Kemudian Sun Jae mengajak Im Sol duduk. Im Sol langsung berbicara ngelantur sampai membuat Sun Jae tersenyum. 능력 솔직히 거품. 징하다 징해. Im Sol mengeluarkan musik player mengajaknya untuk mendengarkan musik. Im Sol merasa ini musik yang selalu dinyanyikannya untuk penggemarnya dan Sun Jae memberikan satu headset di kupingnya untuk mendengarkan bersama-sama. Im Sol tertidur dan membuat Sun Jae membiarkan Im Sol bersandar di bahunya. Sun Jae lega karena untung saja bahu kanannya tidak apa-apa. Namun Im Sol memeluk Sun Jae dan membuatnya langsung berdiri dan menjatuhkan musik playernya. Im Sol juga berdiri dan tidak sengaja menginjak rekam suara. Im Sol yang mabuk berhalusinasi poster yang ada di kamarnya bergerak dan merasa juga bisa berbicara. Sun Jae yang merasa Im Sol sedang mabuk langsung mengaku kalau dirinya menyukainya. 내가 너 좋아한다고. Im Sol mengaku dirinya tidak akan kesepian lagi karena dirinya akan selalu di sisinya dan membuat Sun Jae menciumnya. Keesokan paginya saat Im Sol berangkat sekolah naik bis, dirinya mengaku sakit kepala. Sementara itu Sun Jae berlari ingin menyusulnya tidak sempat satu bis dengannya. Im Sol mengaku dirinya ingat mendengarkan musik bersama, namun tidak ingat setelahnya dan apa dirinya mengatakan sesuatu padanya. Setelah sampai di sekolah, Im Sol mendengar percakapan kemarin dengan Sun Jae dan membuatnya terkejut kenapa bisa sampai merekamnya dan langsung mendengar percakapannya. Sementara itu Kim Tae-sung dihadang wanita yang menyukainya karena melihatnya dekat dengan wanita lain. Wanita itu menyinggung Im Sol dan merasa itu tidak masuk akal. Melihat Im Sol sedang berjalan di sana, Kim Tae-sung memberitahunya akan membuatnya masuk akal.
Saat Sun Jae baru sampai di sekolah dan melihat Im Sol berjalan, dia langsung berlari untuk menghampirinya, namun tiba-tiba Kim Tae-sung sudah berada di depan Im Sol dan membuat Sun Jae berhenti. Im Sol yang melihat Kim Tae-sung di depannya langsung mencopot headset bertepatan saat Sun Jae bilang kalau dirinya menyukainya. 좋아해. Sementara Kim Tae-sung secara terang-terangan mengajaknya berkencan dan membuat murid-murid di sana terkejut. 너 좋아한다고. Tiba-tiba arlojinya menyala dan membuat Im Sol kembali ke tahun 2023, di mana waktu berhenti terakhir yaitu saat mengambil arloji di sungai. Sun Jae terlihat marah, melihat itu, namun karena Im Sol di tahun 2008 bukan Im Sol dari tahun 2023, Im Sol menerima ajakan kencan Kim Tae-sung. 안 변해. 뭐라도 이거 드시. Im Sol terbangun dan dirinya bingung dan bertanya ke perawat tahun berapa sekarang. Mengetahui sekarang tahun 2023, Im Sol melihat rumah sakit di mana Sun Jae dirawat. Im Sol teringat Sun Jae dan langsung bergegas ke sana. Namun saat melihat ayah Sun Jae yang menangis karena kematian anaknya, Im Sol merasa sedih dan langsung pergi dari sana. Saat itu In Hyuk melihatnya. Tiba-tiba ada polisi yang menghampiri Im Sol untuk menanyakan sesuatu apa dirinya mengenal Sun Jae dan bertemu dengannya semalam dengan memberikan foto bersama dengannya. Melihat foto itu Im Sol merasa kalau masa depan berubah. Im Sol beranggapan masa depan bisa dirubah dengan datang kembali ke sungai itu dan merangkak lagi masuk ke air. Namun saat menekan arlojinya, tidak terjadi apa-apa dan membuat Im Sol bingung. Im Sol terlihat sedih dengan berita kematian Sun Jae karena depresi, dan saat melihat foto di dompetnya, Im Sol berandai dirinya mengingatnya semalam, dirinya akan memeluknya dan tidak akan melepaskannya dan membuat Im Sol menyesal. Kemudian ada telepon dari nomor tidak dikenal yang ternyata itu adalah In Hyuk menanyakan apakah Sun Jae menemuinya semalam. In Hyuk tidak menyangka Sun Jae akan bunuh diri dan memberitahu kalau Sun Jae merasa bersalah padanya. Mendengar itu Im Sol bingung, dan saat mau menanyakannya, sambungannya terputus. Im Sol mencoba meneleponnya kembali untuk menanyakannya, namun tidak tersambung. Tiba-tiba saat jam 12, arlojinya menyala dan membuatnya terkejut. Im Sol beranggapan arloji ini menyala saat jam 12 malam dan bisa berfungsi dengan mencobanya lagi, dan saat menekannya, Im Sol benar-benar kembali lagi ke tahun 2008. Im Sol terbangun dan bingung karena di rumahnya mengundang orang melakukan ritual, ibu dan neneknya juga terlihat takut, kemudian orang itu memukul Im Sol dan menyuruh keluar dari tubuhnya. Im Sol merasa tidak punya waktu dan ingin pergi dari sana, dan saat ibunya bertanya dirinya mau kemana karena bilang dirinya kehilangan semua ingatannya dan sangat ketakutan, dirinya juga yang meminta melakukan pengusiran setan. Mendengar itu Im Sol terkejut dirinya yang memintanya dan tiba-tiba terlintas bayangan dirinya yang memintanya sendiri ke wanita itu. 제 몸을 막 쓴 거 해주세요, 네? 용하긴 용하네. Im Sol kemudian mengaku kalau dirinya sudah ingat semua dan menyuruhnya jangan khawatir. Melihat Sun Jae baru pulang, Im Sol langsung bergegas menemuinya. Saat Im Sol menyapa Sun Jae, dia hanya diam dan tiba-tiba terlintas bayangan sebelumnya di mana Im Sol memberitahu Sun Jae kalau sudah punya pacar. Sun Jae hanya ingin bicara dengannya dengan memegang tangannya, namun Im Sol malah memarahinya dan mengatainya mesum. Alhasil Sun Jae langsung masuk ke rumahnya. Im Sol beranggapan dirinya sudah gila dan memeriksa waktu terakhir kali dirinya di masa lalu di ponselnya, dan ternyata sudah melebihi 10 hari sejak saat itu. Kemudian Im Sol berpikir ini bukan waktu tapi kesempatannya jika kembali ke masa depan dan merasa punya satu kesempatan lagi. Im Sol memeriksa kalender dan menghitung kalau dirinya terakhir di sini hampir 2 bulan, jadi berapa lama bisa tinggal kali ini. Saat melihat foto dengan Sun Jae, Im Sol merasa dirinya bisa merubah masa depan, jadi harus mencoba segala cara. Keesokan paginya Im Sol mencoba menemui Sun Jae,
Namun tentu saja Sun Jae yang melihatnya mengacuhkannya. Im Sol mencoba merayunya dengan memberikan peralatan untuk memulihkan bahunya. Melihat itu semua, Sun Jae bertanya kenapa melakukan semua ini. Im Sol ingin mengaku kalau kemarin yang mengatainya adalah gadis berumur 19 tahun, dan sekarang dirinya datang lewat raganya dari tahun 2023. Namun tentu saja Sun Jae pasti tidak akan mempercayainya. 완전 또라이. 믿겠냐 이걸? Jadi Im Sol beralasan kalau dirinya kerasukan hantu jahat dan di rumahnya kemarin melakukan ritual dengan memperlihatkan jimat padanya. Sun Jae tetap meninggalkannya dan membuat Im Sol yang mengejarnya terjatuh. Melihat itu Sun Jae ingin menghampirinya, namun tiba-tiba Kim Tae-sung ada di sana dengan menyebutnya kekasih dan membuat Sun Jae berhenti. Melihat Kim Tae-sung di sana, terlintas bayangan di mana Im Sol menerimanya untuk berkencan, bahkan isi dari pesan yang dikirimkan untuknya sangat memalukan. 일어날 시간이야. 7시게 띵동. 난리 났네. Kim Tae-sung menawarkan dengan cara apa mengobati luka di kakinya, karena dirinya bisa menyembuhkannya. Im Sol merasa itu caranya merayu Sol. Mendengar itu Kim Tae-sung beranggapan dirinya sudah kembali karena sangat berbeda dibandingkan kemarin. 눈의 하트 어디 갔지? Im Sol merasa Kim Tae-sung menyukai Im Sol, namun Im Sol memberitahunya kalau dirinya menentang hubungan dan tidak akan mendapat restunya. Sementara itu ayah Sun Jae membawa panci dengan bertanya ke Bok Sun di mana Im Sol tinggal karena ada yang ingin diberikan padanya. Melihat panci yang dipegangnya, Bok Sun memberitahu kalau itu adalah pancinya. Mendengar itu ayah Sun Jae baru tahu kalau Im Sol adalah putrinya dan langsung mengembalikannya dan memberitahu sudah mencucinya. Saat mau pulang, Bok Sun menyindir denda $15 karena telat mengembalikan kasetnya dan dirinya kemarin mengembalikannya usai diberitahu tentang biaya keterlambatan. Jadi berutang $3 lagi. Namun ayah Sun Jae mengaku tidak mengerti maksudnya, karena terus mundur, punggung ayah Sun Jae tertancap duri. 어떻게 그거 찔렌데. Sementara itu Im Gem sedang syuting film, karena melihat dirinya tidak senyum setelah berbicara, sutradara menyuruh cut dan menyuruhnya untuk tersenyum sambil meminum kopi di sana, dan setelah sang sutradara kembali memulainya, Im Gem melakukan apa yang diinstruksikan dan tersenyum dengan lawan mainnya. Namun setelah meminum kopi, sutradara melihat giginya ompong di depan dan membuatnya terkejut. Ternyata gigi palsunya terjatuh saat minum kopi. Alhasil sutradara menyuruh untuk memecat Im Gem. Im Gem langsung mengirim pesan ke Hyun Ju menyuruh untuk mengembalikan gigi depannya dan membuat Hyun Ju stres. 때문에 화장실. Sementara itu Im Sol datang ke studio band. Saat In Hyuk datang dan melihat Im Sol, dia merasa mencari Sun Jae. Namun Im Sol mengaku sedang mencarinya. Tentu saja Im Sol penasaran dengan apa yang dikatakannya di masa depan di mana setelah kematian Sun Jae, In Hyuk memberitahu kalau Sun Jae merasa bersalah padanya, jadi ingin tahu alasannya. Im Sol terus menatapnya dan menyuruh untuk mengatakan sesuatu jika ingin ada yang ingin dikatakan. Mendengar itu In Hyuk menyuruh jangan mencari Sun Jae lagi. Im Sol juga menyuruhnya saat dirinya audisi, jangan membawa dia bersamanya dan jangan biarkan dia masuk ke dunia itu. 선재일에 네가 본 상관인데. Im Sol memberitahu alasannya jika mengajak orang yang tampan seperti Sun Jae, maka dia akan lolos, sementara In Hyuk tidak akan berhasil. Im Sol memperumpamakan permata dengan batu dan merasa menurut In Hyuk itu masuk akal, namun dia langsung marah karena Im Sol menganggapnya seperti batu dan Sun Jae permata. Im Sol menyuruh untuk mendengarkan perkataannya kalau tidak ingin dirinya menyesal, karena dirinya mengatakan dari lubuk hati yang paling dalam. 하기만 해. 야! Saat Sun Jae pulang sekolah, Hyun Gu menyapanya dan menyindir tentang bahunya yang cedera karena sudah memperingatkan sebelumnya. Namun karena kearogannya, dirinya mendapat cedera yang parah dan pasti itu sangat menyakitkan. Sun Jae langsung memberi saran padanya dengan menyindir tentang kemampuannya berenang di mana jika dirinya memaksakan posisi itu juga akan membuat bahunya cedera dan langsung meninggalkannya. Merasa Sun Jae meremehkannya, Hyun Gu menyinggung ibunya karena pernah mengatakan kalau dia ingin melihatnya menjadi atlet nasional, jadi lebih baik datang ke makam ibunya untuk meminta maaf. Mendengar itu Sun Jae yang marah langsung berlari menghampirinya, namun teman-temannya melerainya. Tiba-tiba Im Sol menyuruh menghentikannya dan berlari menyundul hidung Hyun Gu. Im Sol memberitahu ada batasan untuk menghina dan tidak boleh membawa ibunya dan mengatainya dirinya bukan manusia. Im Sol mengancam jika melihatnya berkelahi dengan Sun Jae, maka akan menghajarnya. 혼난다. Tiba-tiba gurunya datang dan saat melihat Im Sol di sana,
Dia ingat Im Sol pernah tertangkap karena membawa rokok dan membuat Im Sol lari dari sana. Namun Im Sol langsung dibawa geng wanita yang menyukai Kim Tae-sung. Dia bertanya kenapa berkencan dengan Kim Tae-sung. Im Sol mengaku dirinya akan putus dengannya hari ini, namun dia tidak percaya karena sebelumnya dirinya tidak ingin putus dengannya. Tiba-tiba ada seorang pria yang melerainya dan bertanya apa dirinya berkelahi. Melihat itu mereka berpura-pura berteman dengan Im Sol dan membuatnya pergi. Namun Im Sol merasa dirinya pernah bertemu dengannya di masa depan dan ingat kalau dia adalah Pak Kim, manajer band Eclipse. Tentu saja Im Sol langsung mengejarnya, namun saat itu Pak Kim sudah memberikan kartu pengenalnya ke Sun Jae dan In Hyuk. 너 왜 저러고 있냐? Melihat mereka naik bis, Im Sol mengejarnya, namun tetap tidak bisa. Akhirnya Im Sol ke rumah Sun Jae dan bertanya ke ayah Sun Jae apa Sun Jae sudah pulang. Ayahnya mengaku Sun Jae sudah pulang untuk ganti baju kemudian berangkat lagi ke tempat rehabilitasi. Mendengar Sun Jae ganti baju, Im Sol ingat kalau Sun Jae menaruh kartu pengenal Pak Kim di sakunya dan beralasan ingin memberikan sesuatu padanya. Namun ayah Sun Jae menyuruh memberikannya padanya karena Sun Jae tidak ada di rumah. Im Sol mengaku sudah di sini dan akan menaruhnya di kamarnya. Namun ayahnya merasa tidak baik masuk ke kamar pria. Mendengar itu Im Sol mencoba cara lain dengan berpura-pura sakit perut. Jadi ingin ke toiletnya. Ayah Sun Jae menyuruh ke toiletnya sendiri karena rumahnya dekat, namun tiba-tiba perut ayah Sun Jae juga sakit dan bergegas ke toilet. Melihat pintunya tidak dikunci, alhasil Im Sol masuk secara diam-diam dengan mengendap-endap. Im Sol beranggapan kamar Sun Jae pasti ada di atas, namun tiba-tiba ayah Sun Jae sudah selesai dari kamar mandi dan membuat Im Sol panik apa yang akan dilakukan. Melihat acara televisi, Im Sol dengan cepat berteriak tentang masa depan dan tentu saja membuat waktu berhenti dan langsung berlari ke atas. Im Sol merasa mempunyai kekuatan super, dan saat melihat kamar Sun Jae, Im Sol sedikit takjub, kemudian dia melihat seragam sekolahnya dan langsung mengambil kartu pengenal Pak Kim untuk merobeknya. Tiba-tiba terdengar pintu terbuka di mana ayah Sun Jae masuk. Melihat itu Im Sol berteriak masa depan lagi dan bersembunyi di bawah tempat tidur. Saat Sun Jae pulang, ayahnya bertanya kenapa berkeringat. Sun Jae mengaku dirinya habis berlari dan langsung pergi mandi. Setelah itu Sun Jae pergi ke kamarnya dan menghidupkan lampunya. Dia melihat Im Sol berbaring di lantai dan mengira dirinya kepanasan sampai berhalusinasi. Namun saat memegang sepatunya, Sun Jae langsung terkejut kalau dirinya tidak berhalusinasi dan langsung keluar dari kamarnya. Sun Jae bingung kenapa Im Sol ada di kamarnya, kemudian melihat Im Sol terlihat gelisah, Sun Jae merasa Im Sol kepanasan dan langsung menghidupkan kipasnya. Melihat Im Sol tidur nyenyak, Sun Jae tersenyum. 딥슬립이네. Sun Jae mencoba menangkap nyamuk di kamarnya hingga akhirnya mendapatkannya dengan membunuhnya dengan tangannya. Namun suara itu membuat Im Sol terbangun. Alhasil mereka langsung bertatapan. Kim Tae-sung terus melihat ponselnya dan tiba-tiba ada telepon. Namun ternyata temannya yang menjailinya. Temannya bertanya kenapa terus memandangi ponselnya. Kim Tae-sung merasa dia selalu menghubunginya. Namun sejak kemarin Im Sol menjadi berbeda dan membuatnya bingung. Temannya beranggapan Kim Tae-sung berkencan dengannya untuk menyingkirkan Ga-hyun yang terus menggodanya. Tidak sengaja In Hyuk mendengar semua itu. Im Sol meminta maaf pada Sun Jae dan mengaku dirinya akan pulang. Namun Sun Jae bertanya bagaimana dirinya pulang sementara ayahnya ada di bawah. Mendengar itu Im Sol mengaku akan melompat dari jendela dan membuat Sun Jae menyuruhnya jangan mendekat dan kembali duduk. Kemudian Sun Jae memberitahu kalau ayahnya pergi berolahraga setelah berita di televisi. Jadi menyuruhnya pergi saat itu. 그래. Sun Jae bertanya kenapa tidak memberinya penjelasan kenapa tidur di kamarnya. Im Sol mengaku sebenarnya tidak ingin tidur di kamarnya dengan bercerita saat itu dirinya tertimpa bukunya. Namun Sun Jae tidak mempercayainya dan membuat Im Sol bersikeras memang itu yang terjadi. 그리고 또 믿기지 않겠지만 Im Sol bertanya apa dirinya akan melupakan hal bodoh yang dilakukan di depannya. Mendengar itu Sun Jae menyindirnya apa akan melupakan kejadian yang terjadi di kolam. Karena saat itu Sun Jae bilang dirinya menyukainya, namun Im Sol mengingat dirinya sedang mabuk dan beranggapan Sun Jae marah sejak saat itu. 난 아니거든.
너한테 그게 아무 일 아닐지 Im Sol memberitahu dirinya tidak ingat setelah itu dan membuat Sun Jae terkejut. Sun Jae berpikir kenapa dirinya harus marah jika Im Sol tidak ingat apapun. Im Sol mengaku hanya ingin dirinya bisa akur lagi dengannya. Saat melihat buku yang akan diberikannya, Im Sol menyuruh untuk membacanya. Sun Jae beranggapan apa kehidupannya akan menyakitkan. Im Sol merasa setiap orang mempunyai momen di mana saat sekarat dan berharap dirinya bisa hidup sehari lagi. Im Sol bercerita karena seseorang pernah memotivasinya yang tak lain adalah Sun Jae, di mana saat itu Im Sol yang tidak bisa berjalan tidak punya semangat hidup, namun karena perkataan Sun Jae, dirinya bisa terus bersemangat. Kemudian Im Sol melihat nyamuk dan mencoba mengejarnya, namun saat Im Sol mendekat ke Sun Jae, dia berbalik dan langsung memegang tangannya. 내가 가까이 오지 말. Im Sol memberitahu kalau dirinya tidak ingin nyamuk menggigitnya. Mendengar itu Sun Jae merasa Im Sol tidak memberinya pilihan dengan langsung menutupnya dengan selimut untuk menggendongnya keluar dari rumahnya. 입을 벌게? Sun Jae memberitahu dirinya ingin akur dengannya, namun apa yang akan dilakukannya? Sun Jae merasa Im Sol ingin berteman dengannya, namun dirinya mengaku tidak berteman dengan wanita, jadi menyuruh untuk tidak mengganggunya lagi. Melihat Im Sol tidak memakai sepatu, Sun Jae memberikan sandalnya menyuruh memakainya dan langsung meninggalkannya. Saat berada di kamarnya, Im Sol mengingat kata-kata Sun Jae yang marah padanya dan membuatnya menangis. 잘 지내보려고 애쓰지 말고 내 좌절 절말이고 껄끄러워. 다 들킨 것 같아서 쪽팔. Sementara itu Hyun Ju tidak bisa menahan sembelit yang terjadi padanya dan mencari toilet. Namun dia malah bertemu Im Gem di mana dia menagih giginya yang copot gara-gara dirinya. Hyun Ju yang tidak kuat lagi tidak bisa berpikir memberitahu sudah menelepon pamannya. Im Gem terus menyalahkannya karena membuatnya kehilangan kesempatan menjadi aktor. Saat Hyun Ju menemukan toilet, pintunya terkunci, dan tiba-tiba teman-temannya kebetulan ada di sana menyapanya. Namun saat temannya mendekat, Hyun Ju menyuruhnya berhenti. Tiba-tiba Im Gem yang sudah tahu permasalahan Hyun Ju menutup pantatnya dengan bajunya dan mengajaknya pergi dari sana dan membuat Hyun Ju menatapnya. Kim Tae-sung berada di salah satu restoran menunggu Im Sol. Saat Im Sol datang, Kim Tae-sung berpikir dirinya terlambat karena akan berdandan. Namun ternyata Im Sol berpakaian seperti biasa dan merasa Im Sol punya kepribadian ganda. Im Sol memberitahu kalau dirinya punya sifat polos dan juga punya sifat naik, dan sekarang dirinya ingin mengakhiri hubungannya dengannya sekarang. Kim Tae-sung beranggapan Im Sol mengundangnya saat ulang tahunnya dan membuat Im Sol mengingatnya, kemudian menyuruh membatalkan kepelayan di sana, namun sudah terlambat dan video Im Sol yang mengatakan kalau dia menyayangi Tae-sung diputar dan membuatnya pasrah. Kim Tae-sung beranggapan dirinya ingin putus dengannya tapi memberinya kejutan dan tidak menyangka dirinya menyayanginya. Kemudian Im Sol menyuruh Tae-sung untuk menjaga Im Sol saat polos dan menasehatinya. Kim Tae-sung bertanya apa ini Sun Jae dengan memperlihatkan ponselnya karena dia ikut audisi dengan In Hyuk. Melihat itu Im Sol langsung bergegas ke sana. Saat Im Sol bertemu In Hyuk, Im Sol kesal karena sudah memberitahunya untuk tidak mengajak Sun Jae ikut audisi. In Hyuk bertanya kenapa selalu mengurusi Sun Jae dan memberitahu Sun Jae sudah pergi karena ditelepon ayahnya. Mendengar Sun Jae tidak ikut audisi, Im Sol terlihat senang, namun tiba-tiba dia terpeleset dan jatuh dari tangga. Sun Jae sedang membantu ayahnya melayani pelanggan di restorannya, kemudian ada telepon dari In Hyuk apa dirinya memberitahu Im Sol ikut audisi, karena dia datang ingin menemuinya, namun dia terpeleset jatuh, dan di saat ingin melihatnya, dia langsung pergi karena mungkin malu. Mendengar itu Sun Jae menyuruh untuk tidak membicarakannya lagi. Namun saat Sun Jae melayani pelanggan, dia teringat kalau Im Sol ingin menemuinya dan terpeleset dari tangga dan terluka. Sun Jae langsung pergi dari restoran ayahnya mencari Im Sol. Sun Jae melihat Im Sol sedang naik bis dan langsung memanggilnya. Namun Im Sol tidak mendengarnya karena tertidur di bis. Saat Im Sol terbangun, Im Sol terkejut karena penumpang sudah sepi dan bertanya ke sopir ada di mana. Mengetahui ada di ujung jalur, Im Sol merasa melewati pemberhentian dan langsung turun dari sana. Im Sol merasa pernah datang ke sini dan mengaku harus kembali dengan menunggu taksi dan duduk di sana. Kemudian ada taksi yang ingin menghampirinya,
namun karena ada seseorang, sopir itu berbelok dan terus berjalan. Pria tua itu duduk di samping Im Sol dan bertanya apa dirinya pelajar. Merasa takut, Im Sol langsung menjauh dari pria tua itu, namun pria itu terus mengejarnya sampai ke jembatan. Pria itu mengaku dirinya bukan orang jahat, namun Im Sol yang ketakutan mengancamnya jangan mendekat, karena kalau tidak dirinya akan menelepon polisi. Sementara itu Sun Jae yang naik taksi mencarinya akhirnya melihatnya dan turun dari sana. Sun Jae langsung berlari menghampiri Im Sol. Saat Im Sol melihat Sun Jae berlari ke arahnya, terlintas bayangan di mana Sun Jae juga berlari ke arahnya di masa depan. Karena pria itu berusaha merebut ponselnya, Im Sol akhirnya terjatuh dari jembatan dan membuat Sun Jae mencoba menyelamatkannya. Im Sol yang melihat Sun Jae berenang ke arahnya teringat saat dirinya bertanya ke ibunya siapa yang menyelamatkannya saat itu, dan akhirnya Im Sol mengira kalau sebenarnya yang menyelamatkannya adalah Sun Jae. Sun Jae berhasil membawanya ke daratan dan menepuk punggungnya. Sun Jae bertanya apa dirinya baik-baik saja dan apa ada yang terluka. Im Sol hanya terdiam dan mengingat saat itu dirinya terus memarahi orang yang menyelamatkannya di rumah sakit dan merasa itu Sun Jae, dan saat Sun Jae ingin mengajaknya ke rumah sakit, Im Sol langsung memeluknya.